Sudah ya. Oke, Masya Allah. Sudah 11 peserta, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga dalam keadaan bahagia ya. Karena di malam hari ini kita akan berbincang bersama-sama. Ini adalah hari malam terakhir dari kelasnya Imunisasi tegas apa sih? Aku lupa lagi, menjadi ibu yang tegas, ibu waras tanpa ngegas. Oke. Agak deg-degan ya malam hari ini karena ternyata setelah dua kelas kita lalui, Masya Allah ya, kemarin kita ngebahas tentang luka pengasuhan. Terus sebelumnya kita sudah membahas tentang regulasi emosi. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan di sini. Banyak sekali insight-insight dan juga pelajaran yang kadang mungkin itu pernah aku denger nih, tapi kalau diobrolin sama orang kok beda kayak gitu. Oke. Kita itu dulu yuk. Kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga acara ini lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebentar ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pemateri kita juga sudah ada di depan kita ya. Masya Allah, cantik sekali hari ini. Hai Tefani. Hai Teh Yeyen. Oke, alhamdulillah ya. Sebentar aku naik volumenya. Oke, mau perkenalan dulu nih. Bagi teman-teman yang baru tahu tentang acara ini, apa sih acara ini? Ini adalah program Imuni Aksi, di mana program yang diselenggarakan oleh Gerakan Binar dan didukung oleh Indika Foundation, berupa peningkatan kapasitas kepada para ibu agar memiliki pemahaman terkait pengelolaan emosi, pengasuhan positif, menumbuhkan sikap toleran dan inklusif di keluarga. Dan, nah, teman-teman mungkin lihat ada Meta Jabar. Kali ini Imuniaksi berkolaborasi dengan Meta Jabar. Apa sih Meta Jabar? Meta Jabar itu singkatan dari membangun tanggung jawab anak dari rumah, di mana ini adalah sebuah gerakan yang lahir untuk menemani para orang tua mendidik karakter anak agar anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi berjati diri, tangguh, dan bertanggung jawab dengan membangun kelekatan, komunikasi produktif, kemandirian, asa empati, dan disiplin positif. Apa nih? Nah, di poin yang terakhir, kita akan bahas tentang disiplin positif dengan tema besarnya adalah mendidik anak cerdas, aktif, dengan disiplin positif. Masya Allah ya. Ini sebenarnya agak apa ya, agak berat kalau saya yang akan mengobrolkan ini karena anak cerdas dan aktif. Wah, tapi kali ini sudah ada founder dari Meta Jabar yaitu Tefani yang akan mengupas tentang disiplin positif karena emang bikin kepo, emang ada disiplin yang nggak positif. Oke, oke. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan memberikan pantun. Siap-siap dengan kata cakepnya, oke? Gini, beli kertas di warung Pak Latif. Cakep. Cakep. Nah, kayak gitu lah. Beli kertas di warung Pak Latif. Cakep. Agar anak makin kreatif. Cakep. Jika mau anak cerdas dan aktif, yuk belajar disiplin positif. Oh, Silakan cakep. Fani. Emang paling Silakan bisa Fani. ya kalau bikin pantun ya Teh Yeyen tuh ya. Iya, setelah 3 kali live ya, saya terus belajar cara mereka-reka pantun. Oke, Stefani bagaimana kabarnya nih?
Alhamdulillah. Juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat dan segar sekali ya. Nah, Mudah-mudahan lancar. Silakan deh, Teh. Hari ini kita akan membahas tentang mendidik anak cerdas dan aktif dengan disiplin positif. Bikin penasaran sebenarnya. Cerdas memang harus aktif. Emang ada selain disiplin positif, ada juga disiplin yang negatif. Nah, itu nah, mungkin untuk tematiknya ya. Silakan deh, Pak Ade. itu jadi apa? Hal yang bikin penasaran kan ya. Emang ada disiplin negatif? Iya benar benar benar. Nah, jadi kenapa tema ini yang diambil gitu ya? Karena kan kita itu sebenarnya sangat dekat ya dengan apa? Dengan yang namanya disiplin gitu. Pasti udah familiar banget dengan kata-kata disiplin. Nah, tapi tapi kadang kita itu apa ya? Salah mengartikan gitu disiplin itu tuh apa gitu. Yang seperti apa sih disiplin itu? Bagaimana sih kita harus menerapkan atau mengajarkan konsep disiplin itu kepada anak-anak? Sebenarnya kan tujuannya pasti baik ya. Kayaknya tuh ketika kita mengajarkan disiplin kepada anak, itu kan pasti goals-nya itu pengen anak-anak kita itu menjadi anak-anak atau manusia-manusia yang aturan gitu ya. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya seharusnya kita menerapkan atau apa ya, ya menerapkan disiplin disiplin ini atau mengajarkan anak untuk disiplin ini dengan cara-cara yang menyenangkan, dengan cara-cara yang tidak eh, melukai, gitu, melukai diri anak-anak. Nah, maka timbullah kosakata, bukan kosakata ya, frase si disiplin positif ini, bagaimana si konsep disiplin ini diajarkan dengan cara yang membahagiakan. Kayak gitu. Nah, eh, masih di mute ya? Lupa. Jadi ini tuh apa apa tadi teh? Aduh, aku lupa lagi jadinya. Jadi cara untuk mendisiplinkan dengan bahagia. Oke, Yes, bahagia di sini berarti anaknya sama ibunya juga, sama orang iyalah. tuanya. Mm-mm. Oh, Masya Allah. Jangan sampai lewatkan teman-teman. Ingat bawa catatan, tulis, karena ini adalah kelas terakhir. Ya, kenapa diambil ya tema ini disiplin positif? Karena ini juga merupakan bagian dari kurikulumnya Meta Jabar. Bagaimana si apa formula formula kita menjadikan si anak-anak kita itu nanti menjadi manusia atau orang-orang yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep disiplin positif ini. Nah, saya sengaja ngambil topiknya itu mendidik anak cerdas dan aktif gitu ya dengan prinsip disiplin positif. Nah, tapi sebenarnya yang akan kita bahas malam ini itu baru kenalan dulu nih dengan disiplin positif itu yang seperti apa gitu. Apa bedanya disiplin positif itu dengan disiplin yang biasa atau yang selama ini kita pahami. Kayak gitu. Jadi izin share screen ya, teman-teman. Oke, Teh. Sudah terlihat? Sudah, Teh. Sudah terlihat. Ya, ya. Nah, jadi malam ini kita akan kenalan dulu dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam disiplin positif dan disiplin positif itu apa. Kenapa kenalan dulu? Karena sebetulnya kalau kita membahas tentang prinsip disiplin positif itu cukup banyak. Jadi kalau dalam waktu 1,5 jam kayaknya nggak akan cukup gitu ya. Prinsip dari disiplin positif ini nanti kurang lebih ada 7 prinsip yang bisa kita terapkan dalam menerapkan disiplin pada anak-anak. Nah, tadi ya udah pembukaannya. Nah, sekarang kita pemanasan dulu ya. Silakan teman-teman yang open cam, silahkan open cam.
Atau kalau nggak bisa open cam, mau ditulis di chat, boleh ya. Siap-siap? Wah, pemanasannya gimana nih? Aduh, Nah, lari misalnya dulu. Tasik udah panas. Oke. Ini pemanasan juga udah panas ini. Oke, Bismillah ya, kita mulai. Nah, mana yang akan kamu pilih? Paksaan atau kesadaran? Ayo, Kesadaran, kesadaran. kesadaran. Ada nggak yang pilih pengennya aku mau dipaksa gitu, nggak mau sadar? Ada nggak? Ada nggak? Tapi tapi nyuruh sadarnya sambil maksa. Bisa nggak kayak gitu? Nah, itu biasanya ibu-ibu kan kayak gitu kan. Kamu tuh ya. Eh, masih pilihnya kesadaran ya. Oke, selanjutnya, Iya. mana yang akan dipilih? Hukuman atau konsekuensi? eh, Konsekuensi sepertinya itu lebih enak di telinga sih. Walaupun nih kayaknya sama-sama aja Kak. Sama ya? Sama hukuman dan sama Tuh, kata konsekuensi. tenisnya konsekuensi katanya. Oke. Nanti kita bahas ya apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke. Terus, kita sebagai ibu kalau misalkan ngelihat anak berbuat salah, biasanya fokus pada kesalahan atau pada latar belakang kenapa sih anak itu kayak begitu? Coba jawab yang jujur. Tuh, kan jawabnya yang jujur. Nah, iyalah, Ini jawabnya yang jujur. kesalahan biasanya. Oke, kata Teh Yanti katanya kesalahan katanya. Kesalahan. Iya Oke. sih, jawabannya Ada, ada, sih. Iya. ada lagi? Kalau jawaban yang benar fokus pada motif. Tergantung Ya, mood deh katanya kata Teh Siti dulu. kalau yang benar fokus pada motif benar. Kayaknya Teh Nurul kalau masih tanggal muda kayaknya mah yang itu fokus pada motif deh. Nah, kalau Kalau udah udah tanggal tanggal tua tua bergeser gitu ya. bergeser. Loncat ke atas. itu itu mood. Aduh, Masya Allah. Lagi. Nah, mana yang akan kita pengen anak kita taat jangka panjang atau taat cuman pas ada kita aja? Oke, aku pilih. Ayo, yang mana teman-teman? Jangka panjang apa jangka pendek? Jangka panjang, kata Teh Nisa. Iya. Tuh, jangka panjang dong pengennya. Sip. Oke. Taat jangka panjang tapi masih suka sumbu pendek, katanya. Jujur sekali Teh. Terakhir nih, kita lebih sering jadi polisi atau hakim atau lebih sering jadi detektif? Nah, jadi polisi kayaknya mah kalau aku. Polisi ya? Jadi Eh, polisi. nah. Ini harus diperjelas dulu ya. Pengertian polisi dan detektif itu berbeda ya. Iya, 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 iya. Nah, jadi lebih sering jadi apa? Polisi atau detektif? Ayo jawab, jawab. Jadi polisi atau detektif? Ya, saya mengupasnya nanti kalau udah selesai. Nah, itu jadi detektif mungkin ya. Kalau habis belajar jadi detektif. Kalau habis belajar jadi Nah, detektif. Tapi kalau sebelum kalau habis belajar jadi berantem, polisi, jadi polisi. gimana? Kalau habis, aduh, ini mah bukan pemanasan, ini mah apa? Penggalian kejujuran. Nah, oke. Nah, jadi gimana? Sudah dapat ya gambaran disiplin positif itu apa? Dari poin-poin yang tadi sudah kita jawab tentang kesadaran atau hukuman, tentang jadi polisi atau jadi detektif, tentang kesadaran jangka panjang, ketaatan jangka panjang atau jangka pendek. Nah, jadi disiplin positif itu bagaimana? Kita lihat Jadi dulu di ya. sini. Nah, jadi disiplin itu ini pengertian yang apa ya? Yang sederhananya gitu. Disiplin itu adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya sebagai tanggung jawab gitu. Jadi kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia sih arti disiplin itu adalah
taat terhadap peraturan, kan ya. Nah, jadi kita mengartikan si disiplin ini adalah satu sikap atau perasaan kita gitu ya, perasaan manusia yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang sudah disepakati atau peraturan-peraturan yang sudah disepakati sebagai bentuk tanggung jawab kita. Gitu. Nah, terus disiplin positif apa? Kalau saya mendefinisikan disiplin positif itu adalah metode atau proses menanamkan sikap taat dan patuh terhadap peraturan, ya, yang didasarkannya pada apa? Didasarkannya pada kesadaran. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena pakai sabuk pengaman karena ada polisi gitu ya. Enggak begitu. Pakai helm karena ada polisi, karena ada razia polisi, enggak begitu. Buang sampah karena ada dilihatin ada ibu guru gitu ya. Buang sampah ke tempatnya itu karena ada ibu guru. Tidak begitu. Jadi kalau disiplin positif itu mendisiplinkan anak, mendisiplinkan diri, tapi kita fokusnya itu pada kesadarannya gitu. Sadar kalau peraturan itu memang baik untuk kita dan memang penting untuk ditegakkan. Gitu. Nah, kalau disiplin biasa, itu kan biasanya atas kendali eksternal. Artinya kayak tadi gitu ya, kita mau menaati peraturan lalu lintas karena ada patroli polisi. Kita mau buang sampah pada tempatnya karena diawasi oleh orang lain. Atau ada undang-undang yang mengatur kalau misalkan kita buang sampahnya sembarangan, maka kita akan kena denda. Gitu. Terus disiplin biasa ini juga biasanya ada hukuman dan imbalan atau reward and punishment. Kalau dulu di awal-awal saya kenalan dengan ilmu parenting, si hukuman dan imbalan atau reward dan punishment ini jadi sesuatu yang kayaknya tuh luar biasa gitu ya untuk mendidik anak tuh. Apalagi waktu dulu saya nontonnya Neni 911 kan ya. Di situ pokoknya konsep reward dan punishment ini benar-benar diterapkan gitu. Nah, kemudian disiplin biasa itu biasanya fokus pada perilaku gitu. Kayak tadi misalkan anak-anak itu eh, lompat-lompat. Nah, yang kita soroti itu lompat-lompatnya, bukan kenapa sih anak itu lompat-lompat. Terus yang selanjutnya, peraturan itu dibuatnya oleh penguasa kalau dalam disiplin biasa. Terus ketaatannya jangka pendek, tidak disiplin itu dianggap sebagai ancaman, ancaman yang bisa merusak ketertiban gitu, bisa merusak ketenangan. Selanjutnya, kalau dalam disiplin biasa, itu biasanya pendidik itu bertindak sebagai polisi atau hakim. Kayak tadi kita ya, biasanya kayak gitu kalau di rumah. Begitu ngelihat anak melakukan satu kesalahan, maka kita langsung memvonis anak itu bersalah tanpa kita lihat dulu kenapa sih anak itu melakukan perbuatan seperti itu atau aktivitas seperti itu. Nah, ini bedanya dengan disiplin positif. Kalau disiplin biasa itu kendalinya eksternal, kalau disiplin positif tadi kendalinya dari dalam diri. Dia didasarkan pada kesadaran. Jadi anak mau membuang sampah pada tempatnya itu karena dia sadar kalau sampah itu memang harus dibuang pada tempatnya, bukan dilempar sembarangan. Kayak gitu. Karena si anak ini tahu kalau dia buang sampah sembarangan, akibat yang akan dimunculkan itu seperti apa. Kemudian dalam disiplin positif, kita menerapkan konsekuensi yang logis. Jadi tidak ada hukuman dalam disiplin positif, tapi ada konsekuensi logis yang berhubungan dengan tindakannya. Kemudian tidak ada imbalan, tapi adanya dukungan. Kalau disiplin biasa tadi fokus pada perilaku, disiplin positif itu fokus pada motif di balik perilaku. Ya, terus peraturan yang dibuatnya itu peraturannya dibuat bersama-sama. Jadi kita bikin kesepakatan-kesepakatan. Ketaatan yang ditimbulkan dari disiplin positif ini adalah ketaatan jangka panjang. Kenapa? Karena tadi si anak atau kita itu sadar kenapa harus melakukan
kesepakatan atau peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Ketika ada yang tidak disiplin, dalam disiplin positif dianggap sebagai kesempatan untuk mengajarkan karakter. Kemudian dalam konsep disiplin positif, pendidik, baik kita sebagai orang tua maupun guru itu bertindaknya sebagai detektif. Jadi kita cari tuh motif-motif di balik perilaku-perilaku anak. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa prinsip disiplin positif itu ada 7. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kesadaran internal, bukan kendali dari luar. Dalam konsep disiplin positif, ini kita benar-benar menanamkan ya kepada anak-anak bahwa peraturan itu dibuat untuk kebaikan. Bagaimana kita harus menumbuhkan kesadaran anak biar si anak itu bisa uh, menaati peraturan itu dengan kesadarannya sendiri gitu. Oh iya, aku tuh memang harus melakukan ini kayak gitu. Bukan kendali dari luar. Jadi anak mau ada kita, mau tidak ada kita, ya dia tetap melakukan atau menaati peraturan itu. Yang kedua, itu konsekuensi logis dan bukan hukuman. Jadi kalau tadi di konsep disiplin biasa itu ada hukuman gitu ya, kayak misalkan kalau dia buang sampah sembarangan itu didenda 1 juta misalkan ya kalau di Jakarta. Buang sampai ke sungai ada peraturan gubernurnya didenda sekian ratus ribu. Kalau misalkan melanggar peraturan lalu lintas nanti ada tilang berapa. Nah, itu disiplin yang biasa. Tapi kalau dalam konsep disiplin positif, kita menerapkan konsekuensinya itu yang logis. Konsekuensi yang logis itu seperti apa? Yang berhubungan dengan eh, perilaku yang dilakukan. Kayak gitu. Kalau misalkan tidak mau tidur lebih awal, maka besok akan terlambat. Itu kan konsekuensinya logis ya. Kalau terlambat gimana? Berarti akan terlambat datang ke sekolah. Kalau datang ke sekolahnya terlambat, malu enggak? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan konsep disiplin positif ini dalam pendidikan karakter anak di rumah kita, maka kita harus mencari konsekuensi-konsekuensi logis yang bisa dipahami sama anak-anak. Kenapa nggak boleh loncat-loncat? Anak itu harus paham kenapa nggak boleh loncat. Kalau misalkan melanggar, konsekuensi logisnya apa? Gitu. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah dukungan bukan hadiah. Gitu ya. Jadi, ketika kita mengiming-imingi atau menjadikan hadiah sebagai alat untuk memotivasi anak, maka itu sifatnya akan sementara. Sifatnya akan sementara. Karena hadiah ini sifatnya adiktif. Jadi, anak akan meminta hal yang jauh lebih besar, hal yang jauh lebih menyenangkan daripada hadiah yang sebelumnya dia dapat. Kayak gitu. Nah, sebetulnya ada penelitian yang menarik ya antara reward dan punishment ini. Jadi sebetulnya konsep reward dan punishment ini diterapkan dulu itu penelitiannya diterapkan kepada hewan gitu. Nah, si hewan-hewan ini ketika dilatih biar mereka nurut, biar si hewan-hewan ini nurut, maka si pelatih ini memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Kalau misalkan si hewan ini tidak nurut, si pelatih akan memberikan hukuman. Dan karena hewan itu kan diberikan insting ya, diberikan insting. Jadi ketika mereka mendapatkan hadiah, mereka jadi seperti mengerti gitu. Mereka mempunyai pola, oh kalau aku melakukan ini, aku akan mendapatkan ini, kalau aku melakukan ini, aku akan mendapatkan ini. Dan konsep ini dipakailah dalam pendidikan anak-anak gitu. Bisa. Jadi kayaknya kalau misalkan kita menerapkan konsep ini kayak kita mendidik hewan ya jadinya. Nah, tapi kenapa konsep reward dan punishment ini tidak bisa diterapkan dalam pendidikan anak? Karena manusia itu kan punya akal ya. Punya akal. Manusia itu dia bisa berpikir kayak gitu. Jadi
konsep reward dan punishment ini tidak bisa diterapkan dalam pendidikan anak. Prinsip yang selanjutnya, koneksi sebelum koreksi. Kebayangkan kalau misalkan kita main layangan ya. Kita main layangan. Biar kita bisa mengendalikan layangan itu, maka si benangnya itu harus kita pegang. Kalau misalkan si benangnya itu lepas, kita bisa mengendalikan layangan tersebut atau tidak? Nggak akan pernah bisa. Udah. Yang harus kita lakukan adalah bangun koneksi dulu dengan anak. Bangun kelekatan dulu dengan anak sebelum kita bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan. Itu. Sederhananya tadi sama seperti layangan. Ketika kita ingin mengendalikan layangan, maka kita harus pegang benangnya. Yang selanjutnya, memahami bukan menghakimi. Nah, tadi kan ada pilihan mau jadi detektif atau mau jadi polisi atau hakim gitu. Nah, ini di sini. Jadi ketika kita mendapati satu kasus pelanggaran gitu ya, baik itu di rumah ataupun di sekolah, maka sebagai seorang pendidik, kita sebaiknya memahami dulu latar belakang dari tindakan anak-anak tersebut. Kenapa anak tersebut melanggar peraturan? Kenapa anak tersebut melanggar kesepakatan? Jadi tidak langsung menghakimi. Yang keenam, mengendalikan diri bukan mengendalikan orang lain. Ini eh, poinnya sudah saya tulis ya waktu di grup. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri itu dengan cara yang kemarin kita meregulasi diri kita, meregulasi emosi diri kita sendiri. Caranya seperti apa ya? Kenali dulu emosi kita seperti apa. Kenapa bukan mengendalikan orang lain? Karena yang mempunyai kendali penuh gitu ya, kendali penuh itu ya terhadap diri kita, kita nggak bisa ngendaliin anak sekalipun. Kenapa? Karena mereka mempunyai prinsip sendiri. Prinsip yang terakhir adalah lembut sekaligus tegas. Nah, ini apa namanya? Lembut sekaligus tegas ini kadang-kadang kita jadi apa ya? Rada-rada ambigu gitu dalam mendefinisikannya. Kadang kita menyamakan antara lembut itu dengan lembek atau tegas itu dengan keras. Keduanya itu berbeda gitu ya, antara lembut dengan lembek atau tegas dengan keras. Begitu. Bagaimana kita bersifat lembut? Biasanya kelembutan itu dimulai dari pemilihan kata yang baik gitu ya. Pemilihan katanya, pemilihan diksinya, kemudian intonasi suaranya, gestur tubuhnya, itu bisa menunjukkan kelembutan-kelembutan. Nah, kalau yang tegas yang gimana? Yang tegas itu bukan yang teriak-teriak. Yang tegas itu bukan yang marah-marah. Tapi kita konsisten dan berkomitmen terhadap kesepakatan yang sudah bersama-sama kita buat. Dan kita dengan sabar mengingatkan anak dengan kesepakatan-kesepakatan yang sebelumnya sudah kita buat bersama. Gitu. Nah, penjelasan lain sebenarnya dari setiap prinsip ini akan sangat panjang gitu ya. Jadi malam ini karena judulnya baru kenalan, maka kita akan lebih banyak diskusi gitu. Ah, Oke, ya. Jadi tadi itu ada 7 prinsip ya teman-teman, 7 prinsip dalam menjalankan disiplin positif kayak gitu. Jadi ternyata memberikan hadiah. Tapi kalau misalnya kan di poin ketiga itu dukungan. Nah, bukan hadiah, tapi kalau bentuk dukungan berupa hadiah itu nggak bisa ya. Jadi saya penasaran tuh dukungan dan hadiah itu detailnya itu seperti apa? Karena ya kalau ngelihat anak-anak ya lebih tergerak dengan hal-hal yang real itu biasanya kayak gitu. oke. Jadi sebenarnya kalau penerapan disiplin positif itu apa ya?
tidak bisa sekaligus gitu ya Teh. Maksudnya di tahapan ada tahapan-tahapan per usia gitu ya yang memang harus kita bangun dulu pondasinya kayak gitu. Jadi nggak bisa disamakan nih penerapan disiplin positif pada anak 0 sampai 6 tahun dengan penerapan disiplin positif pada anak yang lebih besar. Kayak gitu. Kalau anak yang lebih besar itu nanti kita akan lebih banyak dialog. Kayak tadi, eh, dukungan bukan hadiah gitu ya. Bentuk konkret dukungan itu seperti apa? Bentuk konkret dukungan itu misalkan ketika anak berbuat baik gitu ya, berbuat baik ngebantuin kita ngeberesin mainan, maka fokus kita adalah memuji perilakunya. Bukan sekedar, anak Umi hebat udah beres, anak Umi hebat, Umi bangga sama kamu. Nah, kalau dorongan terima kasih ya, memberikan. Stefani kayaknya Gitu. sinyalnya. Jadi Iya, mulai nge-freeze Stefani. Tadi kata-katanya belum hilang ya. ketangkep tuh. Iya, jadi memuji perilaku. Nah, kemana ya Stefani? Oke. Sudah ada? Nah, sudah ada, Halo, sudah halo. ada. Halo, halo, Ada nggak halo. Teh? Iya, ada Sampai mana Teh. tadi? Sampai ke misal Kayaknya saya misalnya harus off memuji cam deh. perilaku, Coba. memuji perilaku. Kesananya mulai agak putus-putus jadi kurang jelas. Halo Stefani, Ya, apakah nge lagi? ada? Ada, Ada nggak ada, Teh? ada. Ada Teh, ada. Suaranya mah ada. Oke. Oke. Ini saya izin off cam ya, karena sinyalnya minta ampun. Oke, contohnya gini nih. Dukungan, bentuk dukungan itu misalkan. Jadi kita fokus pada perilakunya. Kalau misalkan anak-anak sudah bekerja keras, ngerjain sesuatu, yang kita komentari, yang kita kasih apresiasi itu adalah kerja kerasnya. Kamu udah kerja keras ya, gitu. Kamu layak dapat prestasi itu, kayak gitu. Jadi, eh, kalau hadiah itu identiknya dengan pujian. Kayak misalkan pujian itu cuman apa ya, global gitu, nggak fokus. Misalkan cuman bilang, "Wih, hebat nih anak bunda," gitu. "Wih, hebat nih anak ayah," tanpa dijelaskan hebatnya itu apanya gitu. Tuh, terus dalam dukungan itu anak dijadikan sebagai subjek. Jadi ketika dia melakukan, bukan, ketika dia mendapatkan satu prestasi gitu ya, misalkan dia juara dalam lomba mewarnai. Nah, jadikan anak itu sebagai subjek. Contohnya misalkan gini, ih kamu pasti bangga banget ya udah bisa bekerja keras dan jadi juara. Kalau kalimat pujian biasanya anak itu jadi objek. Bunda sama ayah bangga loh sama kamu udah jadi juara. Bisa ya dibedakan ya. Tuh. Terus yang selanjutnya, kalau dukungan itu kita sebagai pendidik memberi kepercayaan kepada anak. Jadi mendorong gitu ketika anak itu kayak merasa bisa nggak ya aku. Jadi kita sebagai orang tua ngasih meyakinkan mereka, insya Allah kamu bisa. Ayah dan bunda percaya kamu bisa melakukan itu. Kayak gitu. Kemudian mendorong anak untuk mengevaluasi diri. Jadi anaknya didorong untuk mengevaluasi diri. Gimana nih semester ini? Semester ini kamu lebih baik ya kayaknya dari semester yang lalu. Kira-kira kenapa ya bisa lebih baik? Jadi lebih banyak diskusi gitu kalau untuk anak yang 7 tahun ke atas. Nah, Hmm. sementara untuk anak-anak yang masih 0 sampai 6 tahun gitu ya, ya kita tetap fokusnya tuh tetap pada perilaku yang ditunjukkan oleh si anak. Misalkan anak ini
ketika diajak jalan-jalan dia menjalankan kesepakatan, tidak tantrum, tidak nangis gitu ya. Terus bisa mengendalikan keinginannya gitu. Maka yang kita puji itu adalah perilakunya. Terima kasih, Nak, sudah menyepakati kesepakatan kita. Masya Allah, kamu pasti bangga sekali sudah bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kayak gitulah. Gitu, Teh. Iya, oke ya. Jadi emang emang beda ya, Teh, ya. Rasanya juga beda Hmm. ya ke anaknya juga antara pujian dengan dukungan. Berarti pujian itu salah satu bentuk hadiah mungkin ya, gitu. Kalau hadiah memang Hmm. lebih ke benda, kalau pujian emang lebih ke apa ya? Lebih ke ucapan mungkin ya, gitu, lebih ke apresiasi. Oke. Jadi ternyata dukungan itu mungkin jadinya lebih detail lagi, lebih fokus lagi ke hal baik yang anak sudah lakukan. Oke. Nih katanya kita lihat di kolom chat katanya sambil mendengar materi ini aku sedang menjadi hakim kedua anakku katanya. Teh Ulfa. Oke. Boleh deh. Mungkin baru menjadi hakim, Teh Ulfa coba sekarang jadi detektif. Katanya kata Teh Siti Nurul, aku juga ngezoom ditemani dua toddler yang lagi bermain dengan mainan berserakan di lantai. Hati-hati jangan sampai tandukan ya Teh Nurul ya. Konyol. Jadi itu baru baru mungkin baru kulitnya ya Teh ya tentang disiplin positif. Saya juga jadi Ya, makin penasaran ya dengan disiplin positif. Ternyata ada, jadi itu tuh kayak ada step by stepnya nggak sih Teh? Misalnya eh, untuk menerapkan disiplin positif yang pertama harus misalnya yang pertama harus apakah sesuai prinsipnya itu sesuai aturan, misalnya yang pertama adalah kesadaran, jadi menumbuhkan kesadaran dulu kayak gitu, ataukah bisa atau ada metode tertentu Teh kayak gitu untuk menerapkan disiplin positif ini, ada step by stepnya nggak? sebetulnya yang paling utama itu dalam disiplin positif itu memang kita melatih kesadaran anak gitu ya, menghadirkan kesadaran Oh. anak dalam menjalankan segala sesuatu gitu. Hmm. Nah, biar kita biar biar anak itu bisa sadar, nah kita bisa menerapkan prinsip-prinsip yang tadi, prinsip-prinsip lainnya. Kayak misalkan kalau misalkan anak ini melanggar kesepakatan, maka kita harus mengenalkan tuh konsekuensi logisnya apa. Misalkan anak numpahin Hmm. air, kita Hmm. sepakat nih, Ade kalau numpahin air berarti Ade harus ngelap ya, gitu. Kalau misalkan dia nggak mau gitu ya, nggak mau ngelap, nggak mau ngebersihin, maka kita harus kasih informasi ke dia. Ade kalau nggak dilap, ini nanti Ade jatuh. Ada kalanya kita harus bersikap tega, gitu ya. Ini pegangannya bapak-bapak sebenarnya ya. Tapi Hmm. ada kalanya kita harus tega. Ketika anak apa melakukan sesuatu, kita biarkan dulu gitu. Kita biarkan dulu, biarkan mereka merasakan akibat dari kesalahan mereka dengan pengawasan tentunya ya, diliatin, jangan sampai kebablasan gitu. Nah, ada satu cerita, saya lupa namanya siapa ya. Pokoknya orang orang sukses di Amerika sana. Dia punya anak dan dia itu nggak mau anaknya itu terjerumus ke dalam dunia narkoba gitu. Apa yang dilakukan sama si bapak ini? Si bapak ini bukan memberikan ceramah. Nah, narkoba itu bahaya loh, bla 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 bla. Enggak ngasih ceramah. Tapi dia ngajak si anaknya ini ke pusat rehabilitasi narkoba. Gitu. Dengan diajak ke sana, anaknya ini bisa ngeliat korban-korban yang terkena narkoba itu seperti apa. Dan cukup segitu aja gitu. Enggak ditambahin embel-embel tuh. Kamu tuh kalau misalkan kamu berhubungan sama narkoba nanti kayak begitu-begitu loh. Enggak. Jadi cuman diajak ke sana, diliatin, dan ditanya, bagaimana pendapatmu? Gitu. Gimana nih? Kamu udah ngeliat kayak gitu, gimana perasaan?
kayak gitu. Gitu teh. Ada detik teh Tia nih. Kak Kerasa Yayan bang. mute. Kak Yayan mute. Teh Yayan masih di mute. Ada yang masih di mute, ya ampun. Soalnya anak-anak udah mau menjelang tidur, jadi kadang ah, ditekan gitu. Jadi oke, kita langsung ke obrolan ya. Kita lihat di kolom chat. Katanya Teh Ulfah nih, selesai jadi detektif barusan Teh. Aku ajak kakaknya ke kamar, diajak ngobrol empat mata. Adiknya masih menangis ditemani abahnya. Mereka melanggar aturan saat main, katanya. Wis jadi wasit nih Teh Ulfah nih. Terus gimana kata Teh Yanti katanya, kalau anaknya nggak sadar-sadar gimana nih? Udah sering dikasih pemahaman juga tuh gimana cara menyadarkan? Mungkin kayak tadi ya, kayak dibawa misalnya Teh ke tempat yang memang real dengan apa yang susah sadarnya kayak gitu. Contohnya apa deh Mbak Yanti? Ya, Kira-kira apa nih yang susah sadarnya nih? Nah, salah terus satu caranya dari kayak Teh gini. Tia. Heeh. Dari Teh Tia nih, kerasa banget ketika anak aku dikasih hadiah karena aku bilang, kakak nanti bunda kasih hadiah ya ketika kakak bisa berhitung. Karena anakku masih umur 5 tahun, ketika dia bisa aku kasih, lalu ketika dia belum bisa, jadi ketika dia belum bisa baca, malah pingin hadiah. Dan hadiah itu malah pingin lebih mahal atau lebih bagus. Dan bingung gitu ngejelasinnya. Dan jadi punya perasaan bersalah ke anak karena secara tidak langsung kayak yang manjain anak. Tuh, oh iya ya. Jadi kitanya yang, waduh ini harus ngemodal lagi ya. Tetia ya. Iya, jadi kalau kita kebiasain ngasih hadiah ke anak-anak, itu benar-benar bikin kita bangkrut gitu. Jadi harus siap-siap aja nyiapin modal yang banyak. Oke nih, oke nih. Tanggapan lagi dari Teh Siti Nurun. Saya anak aku usia 2 dan 4 tahun. Untuk disiplin positif baiknya apa dulu? Berapa banyak disiplin maksimalnya sama teknisnya ngobrol kedua anak langsung atau satu-satu? Tuh, katanya gimana tuh? Kalau anaknya masih umur 2 sampai 4 tahun, Oke, gimana ini tuh? saya jawab satu-satu ya. Oke, oke. Jadi tadi dari Teh Misri, kalau anaknya nggak sadar-sadar gimana? Udah sering dikasih pemahaman juga. Nah, sebenarnya kita itu kalau dalam buku Disiplin Positif karyanya Kang Irfan Amali ya, itu ada 10 tombol, 10 tombol dalam diri anak untuk membangkitkan kesadaran internalnya gitu. Tombolnya apa aja? Banyak ya, ada 10. Nah, tapi kalau Kang Irfan itu mengibaratkan ya, ngasih contohnya itu anak itu sebenarnya kayak mobil super canggih gitu. Jadi ketika kita mendapati si anak ini nggak mau bergerak gitu ya, nggak mau bergerak, nggak mau menepati atau menjalankan kesepakatan, itu kita memandangnya si anak itu seperti mobil mogok. Dan akhirnya apa? Karena kita menginterpretasikan si anak itu sebagai mobil mogok, maka yang kita lakukan adalah mendorong. Kalau nggak ngedorong, tarik dengan apapun caranya gitu ya. Pokoknya si anak ini harus bergerak, si anak ini harus melakukan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ternyata cara itu malah bikin orang tua jadi capek. Jadi ketika kita mendapati anak itu mogok, gitu ya, anak ini nggak bisa bergerak, maka yang harus kita lakukan adalah memencet tombolnya, memencet tombol kesadarannya, biar si anak ini bisa maju sendiri. Gitu. Nah, tombol-tombol itu ada apa aja? Nih, Wih, setnya udah catat nih bikin, ada ibu-ibu nih. Tombol ajaib tombol. agar anak Eh, bisa lebih sadar gitu ya.
Anak aku Yes. nanya, emang di manusia ada tombol-tombolnya katanya. Kami dengerin. Oke deh. Aduh. Nah, izin share dulu ya. Nah, ini kesadaran internal. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk membelah diri sendiri. Tugas kita sebagai orang tua itu untuk bisa menumbuhkan kesadaran ini dengan mengaktifkan 10 tombol yang dapat menggerakkan anak secara otomatis. Ada tombol apa aja? Pertama, tombol kesenangan anaknya ini apa? Kita harus tahu kesenangan si anak itu apa. Kemudian, tombol kebutuhan, tombol kebanggaan, tombol keinginan, tombol tantangan, tombol minat, tombol keyakinan, tujuan, dan makna. Gitu. Jadi ke 10 tombol ini bisa kita cari dulu, gitu ya. Kita gali dulu informasi si anak ini senangnya apa sih. Misalkan anaknya senang ngegambar. Ya udah kita fasilitasi dulu, anaknya bikin senang dulu ngegambar. Kemudian kita carikan inspirasi. Kita kasih inspirasi, siapa sih tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi ke dia. Jadi nanti kita bisa memilih mana dulu nih, kira-kira tombol mana dulu nih yang lebih gampang diaktifkan. Karena kan setiap anak itu berbeda ya. Ada anak yang lebih gampang diaktifkan atau kesadarannya itu lebih gampang muncul lewat tombol kesenangan. Ada juga anak yang lebih gampang dibangkitkan kesadarannya itu lewat tombol tujuan atau purpose. Jadi anaknya itu eh, kayak yang visioner gitu ya. Ketika kita kasih gambaran tujuan dia punya tujuannya apa, nah itu bisa membangkitkan kesadaran internal dia. Atau ada juga anak yang dia itu kesadaran internalnya bisa bangkit karena dia tahu manfaat dari kegiatan tersebut misalkan. Terus ada juga yang karena ingin tahu atau karena punya makna gitu ya. Aku merasa bermakna kalau kalau ngerjain ini. Oh, bosan. Main sama Alex. Lepas dulu ya. Oke, jadi ya untuk kesadaran internal yang bisa kita aktifkan. Oke. Aduh, bahasa kopinya. Terus tadi mana ya? Jadi Teh Misri coba dicari dulu ya anaknya dia sukanya apa misalkan atau apa aja nih dari ke 10 tombol itu kira-kira kita sebagai orang tua bisa masuknya ke tombol yang mana dulu gitu anaknya yang bisa diajak untuk apa ya bisa lebih terbuka itu dari tombol yang mana dulu begitu. Terus untuk Teh Tia, oh iya, untuk Teh Tia memang begitu ya Teh ya. Kalau misalkan kita udah mengawali dengan hadiah, biasanya memang si anak ini jadi akan meminta lebih gitu. Terus hadiah ini juga bersifat aditif, jadi anak hanya akan melakukan kewajibannya, hanya akan mau melakukan kesepakatan yang sudah dibuat itu kalau ada hadiahnya. Jadi nanti motivasinya justru jatuhnya jadi motivasi eksternal. Ketika hadiah itu nggak ada, mereka nggak mau ngerjain itu. Jadi sebisa mungkin kita hindari hadiah dan pujian, tapi berikan dorongan. Ya betul, Mbak Fen. Teh Siti, anak aku usia 24 tahun. Untuk disiplin positif, baiknya apa dulu? Teh, untuk anak balita, itu eh, kita bangun kelekatannya dulu, koneksinya dulu. Gitu ya. Jadi jangan dulu apa ya? Yang paling penting kita bangun koneksinya dulu dengan anak-anak, tapi sambil juga kita memberikan apa ya?
membangun struktur berpikir mereka agar mereka memahami antara sebab dan akibat. Kalau adik melakukan ini, maka akan apa? Kalau kita melakukan ini, maka akan apa? Gitu. Jadi pertama yang harus kita lakukan untuk anak di bawah 6 tahun adalah membangun koneksi dulu. Bangun kelekatan dulu, bangun cintanya kita dengan anak-anak dulu. Tidak perlu menuntut yang lain gitu ya. Nah, sambil dibangun juga struktur berpikirnya tentang sebab dan akibat. Kalau misalkan kita begini, akibatnya akan seperti apa? Kita melakukan ini, akibatnya akan apa? Kayak gitu. Teknisnya ngobrol ke dua anak langsung atau satu. Ini sebenarnya kalau misalkan bikin kesepakatan ya, nggak usah banyak-banyak dulu kalau untuk anak yang di bawah 6 tahun, misalkan satu dulu, seminggu bikin kesepakatan satu dulu. Kalau misalkan mereka udah bisa menjalankan kesepakatan itu, kita kasih waktu misalkan seminggu atau 2 minggu. Kalau mereka nggak melanggar, mereka sudah paham gitu ya tentang konsep sebab dan akibatnya, maka kita bisa ngasih tambahan yang kedua, gitu ya, bikin kesepakatan yang baru. Nah, ngomongnya harus satu-satu atau dua anak sekaligus? Nggak apa-apa, dua aja langsung gitu ya. Kita bikin kesepakatan dengan dua anak-anak. Misalkan Teteh, kalau misalkan nanti habis main, gimana kalau misalkan nanti Teteh beresin lagi mainannya. Ada juga ya, gitu. Jadi anak tidak merasa dianaktirikan gitu ya. Dua-duanya dalam posisi yang sama. Gitu. Teh, sholat harus disuruh terus padahal udah usia 13 tahun. Boy, biar sadar sendiri ya Teh. Ya urusan sholat ini memang ini kaitannya dengan fitrah keimanan ya yang sudah kita bahas di Ngopas sebelumnya. Jadi ketika anak masih sulit diajak sholat, apalagi umurnya sudah balik, maka yang harus kita lakukan adalah mengulang kembali gitu proses menanamkan atau menumbuhkan fitrah keimanan. Ini prosesnya memang tidak mudah, benar-benar harus sabar kitanya gitu ya karena yang namanya memperbaiki itu memang tidak akan semudah kalau kita membangun dari awal gitu ya. Renovasi rumah juga kan lebih susah daripada kita membangun rumah dari awal. Maka yang harus kita pegang adalah sabar. Sabar, eh, diulang lagi prosesnya untuk mengenalkan Allah itu siapa, kenapa kita harus meyakini gitu ya. Kenapa kita harus mengikuti semua perintah Allah, kenapa kita harus menjauhi larangan Allah kayak gitu. Itu kan sebenarnya kalau dalam apa ya, dalam syariat Islam kan semua semua peraturan atau semua perintah Allah itu ada sudah jelas gitu, sangat logis gitu ya, sebab dan akibatnya. Nah, kayak gitu. Jadi eh, mulai lagi aja dari awal untuk membangun atau membangkitkan fitrah keimanan anak-anak. Dan kuncinya tadi ya, Teh harus sabar gitu. Teori sambil praktek materi. Iya. Karena memang konsep disiplin positif ini memang enaknya sih lebih banyak praktek gitu ya. Nanti kalau misalkan kita bahas per prinsip, itu nanti enaknya kita lebih banyak langsung praktek sebenarnya. Jadi kayak jawab-jawab pertanyaan kayak gitu. Untuk bikin suatu peraturan berarti peran ayah juga dilibatkan ya, Teh? Ya, betul. Jadi idealnya sih ya, idealnya kalau misalkan memungkinkan, entah itu setiap bulan, entah itu 2 minggu sekali, kita punya momen khusus gitu untuk ngobrol bareng, membuat kesepakatan-kesepakatan kayak gitu. Nggak usah banyak-banyak dulu kesepakatannya karena
yang terjadi di rumah ketika saya bikin kesepakatan yang banyak, yang dilanggarnya juga banyak gitu. Pada nggak mau, kebanyakan bunda gitu kan. Jadi satu-satu aja gitu, satu-satu aja. Ketika anak sudah terbiasa, gini, kita bikin kesepakatan. Anak sudah sadar itu harus dilakukan, kemudian anak terbiasa yang melakukan hal itu. Nah, baru kita bisa menambah lagi kesepakatan yang lain kayak gitu. Walaupun sebenarnya kan idealnya memang kalau misalkan sesuatu yang kayak kalau sesuatu yang urgent mah memang harus didahulukan gitu ya. Kayak misalkan ninggalin sholat nggak boleh, konsekuensinya apa nih gitu kalau ninggalin sholat kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bikinnya sekaligus banyak, biasanya anak-anak malas duluan gitu. Jadi triknya satu-satu aja. Jadi prinsip dari disiplin positif itu pertama sadari dulu, buat anak sadar dulu, kemudian biasakan. Jadi jangan dibiasakan dulu biar dia sadar karena nanti akan susah gitu. Kalau udah terbiasa, hanya terbiasa tanpa menyadari, ketika dia punya celah untuk melanggar itu, ya udah bablas gitu. Tapi ketika dia sadar, maka dia akan mendorong dirinya sendiri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi eh, saya ingat banget dulu pas awal Meta Jabar terbentuk gitu ya, saya bikin survei literasi tanggung jawab yang disebar ke para orang tua dan waktu itu Masya Allah gitu ya animonya hampir apa ya hampir dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur ada yang mengisi walaupun nggak banyak dan itu tuh hasilnya agak-agak apa ya bukan agak mengejutkan sih sebetulnya sesuai dengan prediksi gitu banyak orang tua yang menganggap bahwa pembiasaan itu adalah satu-satunya cara biar si anak ini bisa bertanggung jawab padahal kalau yang kerasa gitu, yang kerasa sama saya pribadi, dibiasakan aja itu nggak cukup gitu. Ketika ada celah untuk berhenti karena ada uzur misalkan ya, berhenti melaksanakan kebiasaan itu, hasilnya itu nggak balik lagi gitu, nggak jadi terbiasa lagi. Membangun kebiasaannya itu jadi susah lagi. Maka yang harus dilakukan adalah sadarkan dulu gitu. Kalau udah sadar, maka baru dibiasakan. Jadi jangan dibolak-balik kayak gitu. Iya. Istilahnya ada libur syariah ya Teh ya. Nah, itu. Kalau misalkan udah sadar kan gak akan ada tuh libur syariah gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Itu. Oke, katanya apakah bisa tadi tuh kata Teh Nurul tuh apa? Bisa sama Disiplin rules, family bisa di rules. family Bisa, rules. jadi kita bikin family rules-nya itu bisa buat latihan menerapkan disiplin positif ini. Gitu. Jadi kita apa ya? Kita kemas gitu ya, kita kemas si konsep atau penerapan disiplin positif ini biar eh jadi tidak terkesan lebih banyak peraturan, udah ada family rules gitu ya. Ini ada lagi kesepakatan disiplin positif. Jadi biar nggak kayak begitu, digabungkan aja gitu. Ketika itu memungkinkan untuk digabungkan, digabungkan aja. Iya, iya, iya. Tahun berapa Meta Jabar berdiri? Meta Jabar sekarang umurnya baru 3 tahun, masih imut-imut. Oke, oke. Teh, aku penasaran yang tentang tombol itu loh, dan tentang tombol untuk bukan meningkatkan ya, untuk membangun kesadaran. Nah, Mm-mm. ketika misalnya di poin satu kesenangan, anak aku yang pertama itu kesenangannya itu main HP. Jadi dia pegang HP. Jadi sebenarnya masih masih agak PR banget. Meskipun dia udah kayak apa ya tadi itu dia ngerasa kenapa sih AA tuh cina pengen main HP terus gitu kan. Emang ada peraturannya di rumah itu seminggu itu tiga tiga kali 3 hari. Nah itu selama jadi per harinya itu 1 jam setengah gitu. Itu tuh. Jadi tapi ini juga masih masih apa sih? Masih jadi aturan yang bongkar pasang gitu loh karena ngelihat kayak anak yang pertama itu bukan kebutuhan. Jadi aku bingung apakah itu kesenangan, apakah itu kebutuhannya gitu untuk apa ya? Untuk main HP kayak gitu.
Tapi kalau 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 diarahkan mah ya bisa, cuma kadang dia gampang terdistraksi gitu loh. Gitu. Gimana tuh Teh? Anak aku yang gede itu umur 10-11 tahun, 10 tahun. Ya, kayaknya sih kalau main HP mah memang kayaknya kita juga suka ya. Iya, yang jadi kaget tuh tadi tuh kayak gini gitu. Ama cina oh di pikirannya HP terus katanya gitu. Teh cina pengen dikurangi main HP-nya gitu. Soalnya kan tadi kan ngerjain soal matematika dia nggak bisa gitu katanya. Ini salah karena cina di pikirannya main HP terus cina kayak gitu. Jadi kadang aku yang takut, ya aku salah kayaknya mah gitu kan. Maksudnya terlalu apa ya? Ya terlalu ngegas mungkin ya gitu. Hmm. Nah, ini kan untuk yang main HP ini kan TN tuh udah punya peraturan ya, udah punya kesepakatan dalam Mm-mm. video berapa gitu. Nah, mungkin bisa dievaluasi lagi gitu. eh Baiknya kayak gimana dan kayak tadi, jadi ketika apa? Ketika kita buat kesepakatan, siapkan juga konsekuensi logisnya gitu, Teh. Hmm. Konsekuensi logisnya. Jadi si anak bisa langsung membaca gitu ya. Kalau misalkan ditulis, si kesepakatannya ditulis, maka konsekuensi logisnya juga ditulis gitu. Mm-mm. Soalnya saya ngerasa gini teh, apa semenjak homeschooling, otomatis kan apa ya interaksi dengan gadget, karena emang ada kebutuhan belajar juga di sana kayak gitu. Cuma, nah caranya itu ya supaya supaya bisa bisa tetap on roll gitu dan tujuan kita tercapai itu seperti apa gitu loh Teh. Ya, tantangan emang ya, karena benda kotak ini pintar banget menarik perhatian. Nah, jadi kalau misalkan tadi kesenangannya eh main HP gitu yang menurut kita belum bisa membangkitkan. Tapi kan sebenarnya itu tadi anaknya udah mulai sadar ya, gara-gara aku kebanyakan main Mm-mm. HP, kan pikirannya karena ke HP terus jadi nggak bisa belajar. Bentar, ini anak-anak ribut. Oke, ada nggak sih dari teman-teman yang kayak aku? Jadi kita apresiasi dulu gitu Teh, kesadaran AA menyadari bahwa ternyata HP itu bisa mengakibatkan hal yang demikian, kita apresiasi dulu gitu. eh Maksudnya karena tidak semua anak itu punya pikiran yang seperti itu kan gitu ya. Ketika si anak ini menunjukkan hal yang seperti itu, maka kita harus apresiasi. Nah, eh, berkaitan dengan HP tadi. HP ini bagian dari kebutuhan belajar dia. Kedengeran nggak sih? Kedengeran? Apanya? Itu anak-anak pada ribut kedengeran nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Oke. Nah, jadi hubungannya tadi dengan menumbuhkan kesadaran internal itu jangan jangan dari HP berarti maksudnya gini, ketika anak suka main HP, kalau misalkan suka main HP gitu ya, kita lihat dia itu senangnya itu main apa. Nah, Hmm. ketika kita sudah tahu anak itu senangnya main apa, nanti kita bisa apa ya, bisa jabarkan atau bisa runutkan dia tuh ini tokoh-tokoh yang jago main itu tuh siapa misalkan kayak gitu. Tokoh yang jago main HP-nya itu atau apa ya? Saya ambil contoh yang lain aja ya, biar nggak bingung. Misalkan gini, ini saya ambil ceritanya Kang Irfan. Jadi Kang Irfan itu punya anak keduanya itu dia nggak suka baca buku. Males banget disuruh baca buku katanya. Nah, ketika sampai Kang Irfan itu ngasih dia kursus membaca cepat yang biayanya itu sampai jutaan gitu ya.
tapi tetap nggak efektif gitu, nggak bikin si anak keduanya ini jadi suka baca. Akhirnya si anak ini Kang Irfan itu tahu kalau anak keduanya ini suka naik gunung. Nah, Kang Irfan mencarikan inspirator yang suka naik gunung tapi juga suka baca gitu teh. Jadi Oke, suka naik oke, oke. gunung juga cukup baca gitu. Nah, akhirnya ketemulah sama yang namanya Firsa Besari. Nah, si anak ini dikenalkan lah gitu. Dikenalkan siapa itu Firsa Besari, dia itu suka naik gunung loh sama kayak kamu gitu. Tapi dia punya buku gitu. Dia punya buku, dia penulis buku. Nah, akhirnya dia terpacu gitu untuk pengen nulis buku juga kayak Firsa Besari, kayak tokoh idolanya gitu. Jadi si Kang Irfan ini nyariin tokoh idolanya. Dia si anak kedua udah punya tokoh idola gitu ya, dipacu, dimotivasi, didorong, akhirnya dia pengen bikin buku, dikasih tantangan nih sama Kang Irfan disuruh bikin buku, dia mau. Kan kalau mau bikin buku kita harus banyak baca ya. Nah, akhirnya dalam 1 bulan itu si anak ini bisa menghabiskan berapa buku gitu untuk menyelesaikan buku yang akan dia tulis. Jadi kayak gitu prinsipnya untuk menumbuhkan kesadaran itu. Jadi ketika anak kita sukanya HP, kita carikanlah inspirator yang misalkan eh, bikin HP gitu. Nah, si inspirator ini bisa bisa bikin HP tuh kayak apa sih dia? Kayak gimana sih? Nah, itu jadi akan menumbuhkan kesadaran-kesadaran dia untuk lebih banyak belajar misalkan. Oh, aku pengen pengen bikin HP kayak dia kok keren banget ya orangnya, misalkan kayak gitu. Apa sih yang dia lakukan sampai dia itu bisa bikin HP, misalkan kayak gitu. Jadi prosesnya seperti itu, Teh, mengaktifkan tombol-tombol yang tadi itu. Iya, berarti kalau yang tadi kejadiannya di anaknya Pak Irfan itu berarti minatnya ya Teh ya, di passionnya ya, di Hmm. itunya. Hmm. Jadi kesenangannya dapet, passionnya itu yang apa? Yang digali sama Kang Irfan. Nah, ketika kita Hmm. udah tahu gitu ya, kesenangannya apa, minatnya apa, terus dia itu tipe anaknya yang gampang tertantang atau tidak gitu. Ketika modal-modal itu udah kita pegang, kita yang cariin tokoh gitu, tokoh lain. Karena kalau misalkan kita menjadikan diri kita atau sebagai orang tua buat jadi inspirator mereka kayaknya kok susah gitu ya. Biasanya anak itu akan cenderung lebih mengidolakan orang lain kayak gitu. Oke, oke ya, Masya Allah ya. Ternyata disiplin positif itu sengaruh itu ya. Dan jangan lupa tombol-tombolnya ya, teman-teman. Gen Alpha teh, iya bener Gen Alpha. Punya anak yang Gen Alpha jadi keteteran ya, maknya yang masih milenial ini. Karena dia itu pengen jadi konten kreator, katanya pengen jadi konten kreator. Terus aku nyoba, oh ayo bikin video kayak gitu di itu apa sih di videoin gitu ngomong. Ternyata bukan kayak begitu yang konten kreator maksud dia tuh. Jadi kayak Jadinya kayak ngerekam, apa? game, dia lagi main game kayak gitu. Ya Allah, kalau Hmm. kayak gitu mah gak bisa gimana? Kayaknya memang ada kadang di rumah juga ini yang laki-laki kayak gitu teh sama. Jadi dia pas giliran bisa nonton YouTube yang ditontonnya adalah game gitu ya. Iya. Dia terinspirasinya gitu. Aku mau dong bikin bikin video kayak gitu juga. Buat apa? Iya, iya. Iya, jadi aku cuma kayak gini nih mikirnya itu. Ya semenjak homeschooling itu bagaimana cara eh apa ya? Cara cara aku berpikir agar main HP itu bukan sebuah hal yang negatif gitu loh, Teh. Hmm. Tapi aku belum ketemu apa gitu gitu yang bisa kalau istilahnya mah apa ya? Kalau istilahnya kata-kata yang bisa membuat aku oh itu tidak apa-apa kayak gitu. Jadi masih ada pikiran blok-blok pikiran gitu loh teh. Ya, wajar sih ya, karena memang
lebih banyak yang bukan lebih banyak yang negatif, sebenarnya kan tergantung kitanya juga ya. Cuman karena anak belum bisa mengontrol gitu, jadi kita lebih banyak Iya. rasa khawatirnya. Oh iya betul sekali. Oh ya. Oke deh, masih adakah yang ingin berinteraksi lagi? Masih ada sekitar 14 menitan ya kita di ruang Zoom ini. Gitu. Jadi tadi terkait dari Teh Yanti anaknya untuk menumbuhkan kesadaran itu apalagi sholat berarti harus flashback lagi ya Teh ya. Flashback lagi. Ataupun mungkin bisa dicari tombol cintanya yang mana itu. Tombolnya itu yang mana gitu. Bisa dari passionnya mungkin tadi yang dari apa inspiratornya dari anaknya Kang Irfan Amali gitu seperti itu. Oke, karena memang anak punya banyak tipe-tipe gitu. Oke, disip. Oh iya, nah Teh tips untuk bisa menahan diri biar nggak ngomel. Oh, itu kemarin diregulasi emosi itu. Sepertinya Teh Siti Nurul tidak tidak hadir ya. Tidak ngomel-ngomel gitu. Padahal waktu perawan aku Jadi ini pendiam. sekalian sekalian nih, berarti sekalian ngetes nih, ngetes Teh Yeyen nih. Gimana nih tipsnya biar biar nggak ngomel? Yang paling aku tuh, iya ya bentuk jalur. Tapi ada rekamannya kok Teh Nurul. Kalau nggak salah tuh itu tuh dengan cara gigit lidah. Wih, gigit lidah yang paling cepet. Terus bisa juga ngatain stop 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 dalam dalam apa dalam hati kita, dalam pikiran kita ataupun oh dibilangin stop 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 kayak gitu. Kemarin aku cepet screenshot gitu, cuma belum ditulis. Ah, Masya Allah ya, kenapa ini pertanyaan Teh Nurul malah jadi ngetes aku? Ah, tapi Tuh ada kan yang jadi ngeluh, aku jadi ada punya asisten. ada yang ngeluh kan suami ya itu suami orang kayak gitu dulu perasaan aku nikahin sama perempuan tuh yang pendiam kayak itu lembut tapi kok ternyata udah punya anak kok awal 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 Merepet mulu merepet gitu. kayak gitu tenang Teh Nurul kamu tidak sendirian itu bakat alami. Bakat alami. Iya kan? Karena perempuan itu kan punya jatah 20.000 kata yang harus dikeluarkan setiap hari. Jadi bagaimana kita mengeluarkan kata itu biar nggak keluar lewat omelan gitu. Ya, dan Nurul, tips untuk bisa menahan diri biar nggak ngomel tadi betul ya kata Teh Yayan. Kalau saya biasanya kalau pengen ngomel langsung gigit lidah dalam harfiah, dalam arti yang sebenarnya. Jadi langsung gini, gitu. Ya langsung gigit lidah. Gitu. Kemudian bisa memanfaatkan yang tadi ya, biar kita tidak ngomel itu kan sebenarnya kita pengen ngomel itu kan ada penyebabnya. Ketika kita pengen ngomel itu biasanya sumbu kita lagi pendek. Nah, Benar. gimana caranya kita mengetahui sumbu kita tuh udah segimana nih gitu. Biar sumbu kita nggak pendek harus ngapain nih? Kemarin kita bahas biar sumbu kita nggak pendek, kita harus penuhi dulu kebutuhan kita gitu. Teh padahal mah biar Teh Nurul itu apa sih apa Biar nonton nonton gitu. tayangan ulangnya biar nonton. Spill tipis-tipis aja, spill tipis-tipis aja. Karena emang kemarin itu Ya, ini tipsnya skill banyak banget tipis-tipis loh. nih. Pokoknya, iya benar. Oke, dulu, dulu, dulu. Itu jadi Nah, banyak Ted, banget yang bisa buat izin dulu regulasi sebentar ya. emosi. Ini anak bungsu rada-rada pengen Oke, diperhatikan dulu. tidak apa. Oke, jadi tadi Teh Nurul ya tentang regulasi emosi. Yang pertama kita harus tahu dulu sumbu kita, Teh. Sumbu kitanya itu masih panjang apa udah pendek. Nah, terus cari tahu sumbu pendeknya karena apa. Biasanya kalau emak-emak nih macam kita nih biasanya karena lapar. Yang kedua karena begadang. Yang ketiga karena banyak pikiran. Nah, coba disadari dulu, kalau nggak salah ya, disadari dulu. Nanti kalau untuk jelasnya Teteh Nurul harus baca, harus tonton tayangan ulangnya ya, kayak gitu.
Jadi disadari dulu apa sih yang membuat saya itu sumbunya pendek. Kayak gitu. Tenang saja Teh Nurul ya. Kamu tidak sendiri. Jangan sampai menyalahkan diri sendiri ya. Oke. Terus katanya, Masya Allah, kata Teh Ulfa, kalau aku masih banyak PR nih Teh di rumah. Sama, saya juga masih banyak PR, Teh Ulfa. Anak-anak masih makan sambil main. Sama, Teh Ulfa. Bisa diam tapi kalau makan sambil nonton sama. Pokoknya setiap makan belum mindfulness padahal udah diajari dengan lisan dari buku pakai hadis tentang adab makan tapi belum ngena mendisiplinkannya gimana ya Teh hatur nuhun. Oke, nanti sambil Teh Fani menunggu ya gitu. Karena ini juga sama menjadi PR saya juga ya untuk anak-anak yang sekarang gitu. Oke, ada lagi ya? Gimana sih selanjutnya? Sebentar. Langsung dipraktekin, Teh Tia katanya apa? Langsung dipraktekin ilmunya Teh. Tadi aku bilang ke anakku, ayo kakak. Oh, benar. Ayo kakak tidur. Besok nanti bangunnya kesiangan. Anakku langsung jawab, emang besok sekolah? Nah, ini Aduh. biasanya memang jadi itu ya, karena apa? Kadang-kadang emang kita yang keliru gitu. Ayo, ayo cepet-cepet tidur. Besok kalau besok sekolahnya kesiangan loh gitu. Iya, iya, Nah, iya. biar biar tidak ada alasan besok kan libur gitu ya. Atau emang besok sekolah. Nah, kita ganti kalimatnya. Ayo, ayo tidur. Besok kan harus sholat subuh. Sholat subuh nggak ada liburnya. Betul, betul, betul. Terus nanti apalagi anak-anaknya masih dalam imaji kayak gitu. Coba itu kalau misalnya sholat subuh itu walaupun cuma 2 rakaat tapi pahalanya yang paling besar gitu. Kenapa? Betul. Coba gitu. Karena memang tantangannya juga besar gitu. Untung sholat subuh 2. Coba kalau sholat subuhnya 4 rakaat kayak sholat duhur gitu. Iya, jadi Gitu. ini jadi kesempatan-kesempatan sebenarnya untuk menggali, untuk nambahin fitrah keimanan, gitu, fitrah belajar bernalar, fitrah bakat, gitu ya. Jadi konsep disiplin positif ini bisa kita pakai untuk menerapkan apa? Bukan menerapkan ya, dibarengkan gitu ya dengan konsep pendidikan berbasis fitrah. Oke, iya Nah, iya tuh, Teh tuh. Jadi Ulfa. makanya tuh Teh Tia ya, tetap pantengin kita terus ya, gitu. Karena bakalan banyak banget ilmu-ilmu selanjutnya. Ini ilmu kanuragan nih. Tadi, dari Teh Ulfa kita tadi belum dibalas, belum itu deh, belum dijawab tadi. Katanya, ya kegeser sebentar-sebentar. Gimana ya? Disiplinnya gimana gitu ya buat biar anak-anak Disiplinkannya gimana? Anak-anak tuh. kayak masih main-main, nggak bisa duduk kalau makan, kayak gitu. Padahal udah dicobakan sama hadis segala macam, tapi tetap nggak mempan. Itu gimana tuh? Iya, Teh Ulfa. Kalau nggak salah ini anak-anak Teh Ulfa teh masih di bawah 6 tahun ya. Masih di bawah 7 tahun ya. Benar nggak Teh Ulfa? Jadi di usia 0 sampai 7 tahun ini memang masanya anak belum bisa tertib. Anak belum bisa eh apa? Belum belum ber Ikut belum aturan. tanggung jawab gitu ya, belum dibebankan tanggung jawab. Memang Iya. fitrahnya ya memang begitu gitu. Anak-anak ya lari-lari, tapi bukan berarti kita eh, membenarkan hal itu. Jadi kita tetap kasih tahu mereka, nah kalau makan duduk. Nah, Rasulullah bilang begini, tapi kita tidak tidak memaksakan gitu, tidak memaksakan anak harus duduk diam seperti itu. Mm-mm, Jadi mm-mm. Iya. yang harus kita lakukan adalah yang ngasih tahu aja gitu. Karena memang di masa itu kita tidak boleh membenturkan antara adab dengan fitrah. Adab makan sambil duduk itu kan adab ya. Iya. Ya kan? Makan sambil duduk itu adab gitu. Tapi anak di bawah 7 tahun itu memang
belum masanya mereka dituntut untuk beradab karena adab pendidikan atau mengajarkan adab di usia 0 sampai 7 tahun itu adalah dengan keteladanan, bukan dengan disiplin gitu ya, bukan dengan disiplin, bukan dengan konsep yang tadi kayak misalkan ada konsekuensi gitu ya. Kita mau menjelaskan tentang konsekuensi kalau makannya sambil loncat-loncat misalkan. Boleh gitu. Tapi tidak Baik. memaksakan karena di usia ini belum waktunya kita menerapkan adab. Jadi Ya. kita sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai pendidik jangan membenturkan antara fitrah dengan adab. Fitrahnya anak-anak memang kayak begitu, pecicilan gitu ya, ke sana kemari. Tapi ya tetap kita kasih tahu. Nah, tahu nggak Rasulullah itu kalau kalau makan duduk gitu. Terus ketika mereka mau makan dengan tertib, duduk gitu ya, kita apresiasi, Masya Allah, terima kasih sudah makan dengan diam gitu ya, dengan tertib kayak gitu. Terus kita bisa nambahin eh untuk menumbuhkan fitrah keimanannya ya, kita bisa nambahin tahu nggak? Nah, Rasulullah itu kalau makan sambil duduk loh. Nah, ketika kamu makannya sambil duduk itu dapat pahala loh, seneng nggak gitu. Nah, jadi lewat lewat kalimat-kalimat positif gitu, mendisiplinkannya kayak gitu. Oke, kalau terkait sambil nonton TV itu teh makan. Sambil nonton Sambil TV. nonton. Kalau aku sih nggak apa-apa. Itu tergantung tergantung masing-masing budaya di keluarga ya, gitu aturan di keluarga. Iya, betul, Kalau betul. aku menganut Sebenarnya kan keyakinan. kenapa 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 tidak disarankan makan sambil nonton TV? Karena kan jadi tidak fokus ya. Jadi tidak fokus. Kalau misalkan TV-nya bisa dimatikan gitu ya, ya matikan aja. Kalau misalkan tidak bisa sama sekali gitu ya, susah banget, ya nggak apa-apa gitu. Kita sedikit-sedikit menguranginya, kayak gitu. Iya, iya. Oke, semangat ya Ulfa, gitu. Langsung saja. Dari Teh Feni katanya, oh bukan dari Teh Yanti, normalnya anak usia berapa mempunyai disiplin positif? Usia Ya, berapa? disiplin positif ini bisa diterapkan dari mulai anak bisa berkomunikasi sebenarnya. Karena kan tadi ya, kita lebih banyak untuk anak 0 sampai 6 tahun, konsep disiplin positifnya itu adalah membangun koneksi dulu. Membangun koneksinya dulu. Anak 7 sampai 10 tahun atau di atasnya itu bisa kita bangun komunikasi tentang konsekuensi logis, tentang dorongan gitu ya, terus tentang pengendalian diri atau regulasinya gitu. Dan ini sesuai dengan konsep fitrah juga sebetulnya gitu. Jadi kita sandingkan gitu ya antara disiplin positif ini dengan konsep fitrah. Jadi dari 0 sampai 6 tahun kita memberikan pendidikan adabnya atau pendidikan disiplinnya itu dengan cara keteladanan, gitu ya, membangun koneksinya dulu dengan anak. Nah, di atas 7 tahun itu bisa kita bisa memulai untuk menerapkan prinsip-prinsip yang tadi secara keseluruhan. Oke, 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 Ini Mbak oke. Feni apa Jadi, nih? Yang selalu saya ingat dalam hati dan akal saya bahwa anak lahir suci tidak tahu apa-apa. Jika anak kelakuannya tidak menyenangkan, sebelum menyalahkan anak, saya kembali lagi ke poin di atas. Artinya si anak belajar dari orang dewasa di sekitarnya, bukan tiba-tiba lahir jadi anak nakal. Jadi alih-alih marahin anak, saya minta maaf karena sudah salah mengajari dan belajar mengubah diri saya dan apa yang saya ajarkan. Iya, benar memang Mbak Feni. keren, Masya Allah Mbak Feni. Ya, jadi dalam konsep FBE juga anak-anak itu memang terlahir baik gitu ya. Tidak ada anak-anak yang terlahir dalam keadaan nakal, tidak ada anak-anak yang terlahir dalam keadaan jahat gitu. Semua anak yang dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah dan keadaan baik. Oke, Masya Allah ya. Ya,
Sudah Oke jam teh, 21 sepertinya ternyata, sudah. Masya Allah nggak kerasa. Ya, pas banget ya, sampai jam 9 ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kali ini kita sudah belajar tentang disiplin positif dan sepertinya masih akan ada banyak ulasan-ulasan lagi tentang disiplin positif ya. Ya Teh ya. Gitu, karena ini tuh baru kayak kulitnya aja. Iya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, mungkin Meta Jabar punya program apa. Jadi Meta Jabar itu salah satu programnya itu ada ngobrol parenting asik. Nah, jadi ngopas ini biasanya ada di 2 minggu satu kali ya Teh ya, di hari Jumat. Jadi kalau Mm-mm. teman-teman pengen tahu lebih dalam apa itu Fitra Based Education, apa itu disiplin positif, teman-teman harus banget ikutan ngopas setiap 2 minggu sekali di hari Jumat jam setengah 8 malam gitu. Oke ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Teh Fani atas ilmu-ilmunya yang berharga. Saya juga Nah, baru tahu nih tentang ilmu disiplin positif ini dan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah kita semua untuk bisa menjalankan disiplin positif ini. Karena memang benar-benar kayaknya ini adalah satu konsep yang benar-benar bakalan jangkanya jangka panjang kayak tadi diobrolin ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Sudah 3 kelas kita lalui bersama. Siapa nih yang full selama 3 kelas ngikutin? Oke, jangan dulu beranjak. chemistry nih, chemistry. Chemistry nih. Selalu hadir, Masya Allah. Oke, terima Masih. kasih ya Chemistry dan teman-teman yang lain sudah hadir. Kita foto-foto dulu yuk. Kita foto-foto dulu. Iya, ayo, 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 ayo. Nah, Sebentar. jangan keluar dulu ya. Jangan keluar dulu. Kita foto dulu. Siap kan? Yang cantik itu Teh Tia sama anaknya. Ada yang Oke, mau Teh on Ulfa. cam. Iya, Teh Ulfa dari Sukabumi. Ternyata jauh ya dari Sukabumi ya. Dari Bandung, ketemu sama Iya, orang temen aku Bandung. ini. Sama ada Teh Desiana tuh dari Jakarta. Masya Allah, ayo dong open cam, tunjukkan. Eh, Dan Oke, sama Teh kayaknya masih di Putri. jalan ya. Oke, tuh ada Teh Siti Sudah? Saada tuh. Oke, apakah sudah? Teh Oh, kasih kita aba-aba ya Teh, Oke. biar cucu. Oke, Oke, siap. siap. 1, 2, 3. Ntar dulu. Tahan, tahan. Bentar. Saya pindahkan dulu ke sini. Nah, sekali lagi. Siap. Satu. Sok sama Teteh. 1, 1, 2, 3. Ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, selama 3 kelas kita sudah lalui bersama-sama. Semoga, acara Imuni Aksi ini menjadi salah satu wasilah untuk teman-teman semakin bahagia dalam mendidik anak dan juga semakin mindfulness tentunya. Oke, saya Yeyin Rahmawati, saya mohon undur diri. Mohon maaf jika selama kelas berlangsung ada kata-kata ataupun ada tingkah yang kurang berkenan ya teman-teman. Jangan sampai bosan untuk mengingatkan jika ada salah gitu. Dan juga mohon banget untuk teman-teman menuliskan apa kesan yang sudah teman-teman dapat setelah mengikuti Imuni Aksi ini. Oh, gak bosan-bosan kok. Terima kasih Teh Yati. Kita tunggu di Ngopas Meta Jabar ya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teman-teman boleh live ya. Oh, Boleh di ya. pertemuan. Live Zoom. Iya, sampai ketemu lagi ya.